Tuhan Allah yang sudah nyata sanggup berbuat untuk mencurahkan segala berkat-berkat, berkat-berkat pemeliharaan yang kami perlukan. Terlebih adalah berkat-berkat rohani. Biarlah kiranya kalau kami telah mengalami segala curahan berkat ini, ajalah kami merespon dengan arif dan bijak untuk bisa mempersembahkan pujian dan syukur kepada Engkau dengan segenap hati kami. Dan ajalah kami boleh lebih mengenal-Mu karena Engkau Tuhan Allah yang sudah bukannya belum berbuat begitu limpah banyak buat kami, agar membawa pengenalan-pengenalan yang lebih dalam akan Engkau. Sehingga lewat pengenalan yang lebih dalam akan Engkau akan membawa kami untuk lebih berakar, bertumbuh kuat, dan menghasilkan buah-buah di dalam kekuatan iman, kekuatan kasih, dalam konsistensi kesetiaan kami pada Engkau. Tak pernah pudar, tak pernah surut. Yang tahu adalah rohani yang terus menyala-nyala. Oh Tuhan, kualitas rohani seperti itulah yang Kau rindukan. Supaya kami datang pada Tuhan tidak dengan setengah-setengah hati, tapi kami datang dengan segenap hati, dengan seluruh keberadaan kami yang ada untuk berserah kepada Engkau ya Yesus. Berkati ibadah ini yang sedang berlangsung, dan kami akan siap kembali untuk menyediakan hati pikiran kami menerima pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus, mari semua kita yang segenap hati beribadah kepada Tuhan katakan amin. Silakan duduk kembali. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi Tuhan. Sudah dikatakan tadi, memang mestinya hari ini adalah Pendeta Jimmy Larang, tapi mendadak kemarin sore atau kemarin malam beliau jatuh sakit sehingga tidak bisa hadir hari ini, dan saya harus menggantikan di pagi ini. Ya, mari bersama-sama tidak mengurangi semangat kita untuk beribadah kepada Tuhan, karena kita beribadah bukan karena manusia, tapi karena Tuhan. Sehingga kita di sini pastikan, aku datang bukan karena apa-apa, bukan karena siapa-siapa, aku datang hanya karena Yesus Kristus Juru Selamat. Mari bersama-sama dalam dasar yang benar inilah kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Injil Matius, pasal yang ke-26, ayat 36 sampai dengan 46. Dengan tema jadilah kehendak-Mu. Satu tema yang sangat luar biasa yang tak boleh kita lewatkan. Bagaimana kita merenungkan jadilah kehendak Tuhan. God Father will be done. Kehendak Allah Bapa harus terlaksana. Kita baca silih berganti, saya genap, Bapak Ibu menyaut dengan ganjil. Ayat 46 sama-sama kita angkat suara. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapat mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah
kamu sanggup berjaga 1 jam dengan aku? Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu." Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sama-sama, bangunlah, marilah kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Berbahagialah kita semua yang memelihara hati untuk tetap konsisten mencintai firman dan juga berjuang untuk melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Saudara, jadilah kehendakmu. Ini adalah doa Tuhan Yesus dalam kapasitasnya sebagai manusia sejati, 100%. Manusia ilahi, manusia yang suci tanpa dosa. Dia berdoa kepada Bapaknya supaya bukan kehendaknya yang jadi, melainkan kehendak Bapa di sorga. Nah, saudara, ini berbicara mengenai sebuah pergumulan yang sangat berat. Kita belajar sedikit dalam pergumulan yang berat. Yesus pun memberi sebuah contoh teladan. Dia mengajak seluruh komunitas para muridnya untuk berdoa. Ini mengindikasikan doa itu tidak boleh kita abaikan. Doa merupakan salah satu sarana untuk kita datang membawa segala pergumulan kita. Tapi ada berapa banyak orang yang anggap doa itu sepele. Doa itu nggak berharga. Doa nggak doa sama aja. Karena orientasi doa kita apa? Urusan materi, urusan perut. Kalau dikabulkan kita seneng. Orientasinya cuma sebatas urusan materi dunia ini. Itu sebuah something wrong, sebuah kesalahan. Kalau doa kita masih orientasinya urus makan, minum, pakai. Mesti kita melihat dalam doa ada sebuah kualitas hidup yang lebih dalam dari sekedar urusan makan, minum, pakai. Nah, saudara, dalam pergumulan yang berat di sini bukan urusan makan, bukan urusan minum, bukan urusan rumah, bukan, tapi urusan yang secara spiritual yang begitu dalam. Sehingga dalam pergumulan yang berat ini yang dialami Yesus, dia mengajak ada komunitas, itu para muridnya semuanya. Diajak pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa. Sesampai Taman Getsemani tapal batas, saya sudah tahu persis karena tahun 2011 kami diberi anugerah untuk injak itu tempat, ya, kaki bukit Zaitun dan puncak Zaitun di mana Yesus naik ke surga dan di bawah ada lembah Kidron. Ada tapal batas di mana para murid suruh menunggu di situ. Terus Yesus masuk ke dalam taman. Perwakilannya cuma 3 saksi, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, yang dimana minggu lalu kita telah mendengar ya di mana Yesus melakukan transfiguration, berubah rupa di atas puncak bukit tinggi. Satu kekuasaan kemuliaan Tuhan yang begitu mengagumkan, luar biasa. Salah satu tujuannya adalah peneguhan iman. Sehingga sekarang kita melihat sebuah pemandangan yang sangat kontras, berbeda 180 derajat. Bukit yang tinggi penuh dengan kebesaran, pengagungan ilahi yang luar biasa. Tapi tiba-tiba Yesus masuk Taman Getsemani sebagai pribadi yang tak berdaya. Kan kita sering juga salah ngerti. Yang kita ingin ngertinya kan yang serba, wow hebat, Allah, dialah raja atas segala raja. Nggak salah. Tapi ingat dalam satu sisi yang lain, yang sangat paradoksi.
Dia yang tak terbatas mau jadi terbatas. Ini banyak orang nggak ngerti. Kenapa dia Allah yang tak terbatas mau menjadi terbatas? Dia Allah mau menjadi manusia. Saudara-saudara, karena ada misi yang penting. Kalau Allah itu tidak jadi manusia, manusia sejati, manusia ilahi, manusia sempurna, untuk menggenapkan sebuah korban yang sempurna, karena korban-korban manusia agama tidak ada yang sempurna, hanya korban Yesus. Kalau dia tidak jadi manusia, bagaimana bisa mati? Kalau Yesus tak melalui via dolorosa, jalan penderitaan, kesengsaraan dan kematian, kayu salib itu, bagaimana ada berkat keselamatan? Makanya dia mati dalam keadaan manusia ilahi, bukan manusia terbatas kayak kita begini. Manusia ilahi. Kalau dia manusia seperti kita, satu ganti satu. Karena dia manusia ilahi, ilahinya itu tak terbatas, sehingga kematiannya sekali untuk selama-lamanya bagi semua orang yang percaya beroleh penebusan, pengampunan dosa, keselamatan hidup yang kekal. Jangan ragukan. Ada banyak orang, masa setetes darah Yesus di Bukit Golgota menebus dosa umat manusia? Seringkali kita membatasi kuasa. Dia mati sebagai manusia 100, tapi yang ingat itu barometernya, kriterianya. Kalau dia manusia kayak Pak Wayan, ya Pak Wayan bisa mati hanya untuk Pak Sugi doang, nggak bisa untuk yang lain, satu ganti satu. Tapi Yesus karena dia manusia ilahi tak terbatas, dia mati. Dengan kematiannya dan kebangkitnya, inilah kekristenan, inti kekristenan. Sehingga setiap orang siapapun yang mau percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, mari kita juga bersama-sama dalam pergumulan-pergumulan, kita bersama-sama masuk, saling dukung-mendukung. Sesudah sampai tabal batas, dia coba bawa tim inti untuk nanti bisa menyaksikan siapa sebenarnya Yesus. Sampai di situ pun mereka belum ngerti. Sebenarnya Yesus sendiri sepelempar batu jauhnya, masuk lebih dalam, lebih inti. Dia berdoa seorang diri. Maksudnya apa? Ini maksudnya saudara bahwa jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan, kesengsaraan dan kematian itu, jalan salib itu, tak ada seorang pun yang sanggup. Tak ada. Hanya Yesus yang sanggup. Makanya ada banyak imam, cuma ada satu imam besar. Ada banyak imam-imam, cuma satu imam. Saya ini juga imam. Ya, Pendeta Yosua juga imam. Banyak imam. Tapi imam yang sempurna, suci dan tak berdosa, imam agung kita dibilang cuma satu. Karena itulah keselamatan itu cuma one way, satu jalan, hanya melalui Yesus. Ini jangan seranggap enteng. Banyak orang Kristen nggak mendalami, sehingga oleh karena teman hidup entah pria atau wanita gampang saja, karena jabatan gampang saja, karena urusan cinta dunia gampang saja tinggalkan imannya. Saya sebagai gembala sidang mengajak, apapun tawaran dunia, sebegitu megah, sebegitu cantik, sebegitu menarik, jangan pernah tertarik dengan dunia. Karena tertarik dengan dunia, dengan segala kehidupan mewahnya, ujungnya menuju kebinasaan. Walaupun bersama dengan Yesus, sangkal diri, pikul salib, siap menderita sengsara. Minggu lalu kita sudah dengar, barang siapa ingin mengalami kemuliaan itu, dia harus siap bersama-sama dengan Yesus mendari. Amin. Sehingga setiap kita tidak ada yang alergi dengan kesusahan, tidak ada yang alergi dengan kesulitan, tidak ada yang alergi dengan yang namanya penderitaan, tidak ada yang alergi dengan cucuran air mata. Mari bersama dengan Yesus, sekalipun berat, ujungnya menuju amin. Itulah ajaran orang Kristen, harus tercatat di hati kita. Dan asal tahu, oh yes I know, bukan sekedar yes I know, tapi ada sebuah
konsen hati yang mau merenungkan. Supaya kita semua jemaat tebusannya mau bertumbuh, semakin kuat berakar, semakin kuat bertumbuh, semakin banyak berbuah. Ada amin, saudara? Nah, ini penderitaan dimulai bukan seperti Taman Getsemani, sudah dinebuatkan. Ribuan tahun sejak manusia jatuh dalam dosa. Bukan sekonyong-konyong tabla batas Taman Getsemani, ini puncak penggenapannya. Bahwa anak manusia untuk penebusan itu harus menderita, nggak boleh enggak, sampai bonyok mukanya sampai orang nggak kenal. Yesaya 53 itu sangat jelas menerasikannya. Sudah dinubuatkan penderitaannya. Ini berbicara, saudara, satu hal yang sangat luar biasa, sehingga setiap tetes air mata, setiap tetes darah, setiap luka, setiap tusukan, setiap hinaan sudah tercatat, dinubuatkan. Bukannya nubuatan nanti, kemuliaan Tuhan, umat Tuhan bersama dengan di sorga. Nggak ada sorga tanpa jalan ini, tidak ada. Tidak ada seorang pun yang sampai. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui, kan jelas ayatnya Yohanes 14 ayat 6. Apa kurang? Nah, saudara, luar biasa. Jadilah kehendakmu. Saya ingin berbicara secara simpel. Ini berbicara mengenai apa? Yang pertama, keputusan yang paling menentukan. Keputusan yang paling menentukan antara selamat atau binasa, antara surga atau neraka, antara hidup yang kekal atau kehidupan yang binasa. Ini sebuah pilihan. Jadi pilihan ini nggak main-main, saudara. Tadi saya katakan kenapa Yesus seorang diri, karena tidak ada yang mampu berkenan untuk ikuti jalan ini, tak seorang pun. Yesus sedang melakukan sebuah pilihan ke depan. Kenapa? Kasihnya. Karena upah dosa itu maut, hukuman kekal, dan tidak ada seorang pun yang akan bisa melakukan ini, hanya dirinya sendiri. Maka Yesus, saudara, doa ini, ya Bapa, jikalau sekiranya boleh, lalulah cawan pahit ini, cawan penderitaan ini, kalau boleh Tuhan. Tapi jangan kehendakku, melainkan kehendakmu. Jadi saudara, ini luar biasa. Berbicara mengenai sebuah keputusan yang paling menentukan. Untuk hidup atau mati, selamat atau binasa, surga atau neraka. Ini akibatnya sangat besar. Sangat besar sekali. Karena itulah Yesus, kita bersyukur pada Yesus. Dia sebagai putra Allah, anak tunggal Allah, mau mengambil keputusan itu. Untuk apa? Mau melalui jalan salib. Kata nyanyi, salib antar aku terus, salib antar aku terus, masuk surga terang, rumah yang senang. Salib antar aku terus, aku mau pergi ke negeri yang kekal. Tiada jalan lain yang ku kenal, hanya jalan inilah ku mau terus. Baru rapnya, salib antar, mari nyanyi semua. Salib antar aku terus, masuk surga terang, rumah yang senang. Salib antar aku terus. Kekristenan mengenal jalan keselamatan, jalan pengampunan, jalan hidup kekal hanya lewat jalan itulah salib sangat mulia nilainya. Di balik kayu yang terpalang ini, vertikal dan horizontal, terletak, terangkum seluruh ajaran hukum Taurat, ajaran-ajaran Tuhan. Ya, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Amin.
Sehingga lewat inilah kekristenan sudah lupa. Lihat salib itu, oh jangan sekedar salib lambat palang gitu saja. Oh ada nilai rohani. Ada berkat-berkat yang besar terkandung di dalam salib. Yang kedua, jadilah kehendakmu. Yang pertama bicara tentang apa? Keputusan yang paling apa? Menentukan. Katakan keputusan yang paling menentukan. Keputusan yang paling menentukan. Itu pergumulan. Yesus sudah dibuatkan dalam sebuah perjalanan, pergumulan untuk menunjukkan bahwa keputusan tidak ringan. Betapa beratnya. Maka hatinya terasa sangat sedih, hatiku gentar dan sedih. Tapi puji syukur, berkat Yesus rela ambil keputusan, pikul salib, minum cawan pahit, dan sudah diselesaikan. Sehingga di puncak bukit Golgota inilah dia berkata apa? Selesai. Selesai dengan sempurna. Tidak ada cacatnya. Luar biasa. Makanya rencana Allah, iblis mungkin anggap gagal. Ada banyak orang anggap gagal. Tapi rencana Tuhan tak pernah gagal. Ada amin saudara? Dia boleh menyatakan satu anugerah lewat sebuah kehinaan yang dianggap oleh dunia. Kalau dunia memandang salib, kalau belum ada iman, hina, kafir. Diolok-olok kan salib. Kan itu nyata. Kita dengar dari kuping kanan, kuping kiri kita, dari berbagai media sosial. Dunia boleh anggap hina ini salib. Buat saudara dan saya, salib adalah berita kemuliaan yang membawa penebusan keselamatan buat kita. Itu harus kita bangga. Jangan malu bawa kalung salib. Ya, jangan malu. Kalau tanya apa itu salib, jelasin nanti. Itu satu hal yang sangat istimewa, kesempatan untuk apa? Kita memberitakan Injil. Jangan malu pakai tanda salib. Amin saudara, jangan malu. Yesus ada bersama dengan kita. Saudara, yang kedua, ini berbicara mengenai masalah penyerahan total. Katakan penyerahan total. Penyerahan total. Tidak ada yang disisakan oleh Tuhan Yesus. Dia mempunyai kehendak sendiri, kan dia adalah salah satu pribadi dari Tunggal yang Esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa dengan pribadinya sendiri, Yesus sebagai anak dengan pribadi sendiri, Roh Kudus dengan pribadinya sendiri, tapi dia adalah Tritunggal yang Esa. Di dalam keabsolutan kehendaknya, dia boleh menolak. Boleh menolak. Coba bayangin apa jadinya kalau Yesus menolak di tengah jalan. Dia menolak di Taman Getsemani itu. Tapi walaupun dia punya hak penuh loh, untuk tidak ikuti itu kehendak Bapaknya. Tapi di sini kita melihat Yesus. Hujan tadi. Aku berserah. Oh haleluya, lagu ini indah sekali. Aku berserah kepadamu, juru selamat. Berserah total kepada Tuhan. Makanya dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8, dia tidak mempertahankan kealahannya itu, tapi dia boleh mengambil sebuah rupa manusia, kenosen, mengosongkan diri, betul-betul empty, tidak ada lagi niat dirinya. Kalau dia mengatakan kalau boleh Tuhan cauni lalu, itu menunjukkan bahwa bukannya tidak rela, sangat rela terpaku, sangat rela tersalib, untuk menunjukkan sebenarnya betapa beratnya pergumulan dosa itu yang ditanggung oleh Yesus. Dosa-dosa kita, saudara dan saya. Nah, saudara, dia tidak mengosongkan dirinya. Udah, terserah engkau ya Bapa. Biarlah kehendakmu, jangan sesekali kehendak. Ini yang luar biasa. Sehingga dengan demikian, Yesus masuk pada ayat berikutnya, maka hatiku sangat sedih. Coba lihat ayat yang di sini. Apa yang menyebabkan Yesus sangat sedih?
Kita membaca pada ayat yang ke-38 sama-sama. Mari kita coba renungkan ini ayat 38. 2, 3, mulai. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih. Ada saudara pernah sini merasa sedih hatinya? Sepertinya sudah di end, mau mati dah. Mungkin ada karena sakit penyakit, frustasi. Pak Adi pernah bersaksi karena lambungnya dulu udah hampir nyaris mau lompat jendela mengakhiri hidupnya. Mana itu Pak Adi? Hah? Oh tuh sakit ya. Nah, saya waktu pengucapan syukur di rumahnya, saya kaget juga. Memang badannya tinggal tulang sama kulit, kurus. Lambungnya sudah luar biasa itu. Namanya tuh hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Saudara, ini makanya kesedihan Yesus itu tergambar lewat pergumulan. Tadi saya bilang kan bukan pergumulan ringan, pergumulan yang sangat berat, pergumulan yang dimana adalah sebuah keputusan menentukan antara sorga dan neraka, antara selamat dan bina. Sekarang ini berbicara tentang penyerahan diri totalnya kepada Bapa. Dan melihat hal ini, hati Yesus sangat sedih. Apa yang menyedihkan? Hal pertama yang menyedihkan hati Yesus adalah pada Lukas pasal 22 ayat yang ke-53 dikatakan, sekarang saatnya sudah tiba, penguasa dunia, kekuatan gelap berkonspirasi dengan pemimpin-pemimpin agama, berkonspirasi dengan rakyat-rakyat jelata pada waktu itu, khususnya orang-orang Yahudi, yang tadinya bersorak-sorai, Hosana, Hosana, mubaraklah raja orang Yahudi. Itu seminggu sebelum Yesus masuk ke Taman Getsemani, malah melebehkan daun palem. Kuasa iblis dibalik bekerja dengan para pemimpin agama. Seluruh rakyat berkonsentrasi, bersekongkol untuk menyerang Yesus. Ini berbicara tentang kekuatan yang besar, kekuatan abadi juga. Dengan iblis itu abadi, dia nggak ada akhirnya juga, dia kekal. Tapi keabadian, kekekalan iblis itu membawa pengikutnya juga abadi kekal dalam kebinasaan. Bakal kalian tahu, serangan besar. Dulu si Lucifer bersama-sama dengan Tuhan, pengkhianatan ini sudah mulai dari sorga. Terus akhirnya mempengaruhi bumi, penduduk dunia. Dunia dibawa oleh Lucifer, berkhianat. Saudara, ini hal yang besar konspirasi. Sekarang kalau seorang suami, contoh mikro kecil, dia mengkhianati, seorang istri mengkhianati suaminya. Coba tanya di mana di sini suami yang gak sedih. Baru hal kecil. Kalau ada istri mengkhianati suami atau sebaliknya, berkonspirasi dengan pihak ketiga, hancur hati kita kan? Hancur. Hancur sekali. Lucifer bersama dengan para malaikat Yukael, Mikael di sorga, kumpulan seluruh makhluk surga dalam menyampaikan pujian. Lucifer sendiri mempunyai niat jahat ingin menentang Sang Maha Tinggi. Akhirnya dijatuhkan. Kekuatan inilah kekuatan abadi juga. Iblis itu kekuatan abadi ya. Makanya kalau saudara ikut jalan iblis, saudara juga abadi dengan iblis. Tapi kalau engkau ikut dengan Yesus, engkau akan abadi dengan Yesus di sorga. Nah, pilihan saudara mana? Bersama abadi dengan iblis atau abadi sama Yesus? Nah, ini ajaran penting. Waduh. Maka dalam Yohanes 1:9, Yesus datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi milik kepunyaannya tidak mau menerima. Itu dibilang. Pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Tidak ada sesuatu pun terjadi tanpa dia. Dia pencipta langit dan bumi. Dialah Elohim itu.
Dia datang ke dunia tapi milik kepunyaannya, ciptaannya, manusianya. Tidak mau menerima. Saya bayangkan, coba. Kemarin ada jemaat ke sini, Excel sama Okta tuh lama di Kamboja ya. Saya berdoa juga, Tuhan kan datang nih papa mamanya, gak diterima. Terus dibilang sama Okta, nah ini mama. Ah bukan, ini nak mamamu. Bukan. Siapa memang ini saya nih? Ya nggak tahu. Terus dia tunjuk mamanya siapa? Si Bu Yuno, ini mama saya. Kira-kira sebagai seorang pribadi, mamanya sendiri yang mengandung 9 bulan terus melahirkan. Tiba-tiba pergi jauh, datang, tidak diakui sebagai mama. Sakit ke hatinya? Sakit. Sakit. Karena ada banyak pengkhianatan anak terhadap orang tua. Orang tuanya jompo aja begitu, jangan nyusahin. Mati aja lo sekalian. Lu siapa? Bukan orang tua gua kok. Nah, ada banyak terjadi hukum di Indonesia, luar negeri. Anak mecat orang tua ada. Yang keliling luar negeri nih Pak Peter nih, tahulah. Banyak sekarang anak apa? Tidak mau mengakui orang tua. Demikian tuh orang tua sedih nggak? Sedih. Beberapa 3 keluarga sekaligus di Tangerang, di daerah dekat terus di Bogor. Suami istri yang sudah lansia. Anak disekolahkan dari kecil dan cucuran penderitaan air mata. Sudah menikah, pergi, nggak pernah datang-datang. Setahun nggak datang, 2 tahun nggak datang, kesedihan. Harinya meninggal, sudah ada 3 hari, ada yang 1 minggu, baru diketahui oleh tetangga. Sedih karena apa? Anaknya tidak ingat orang tua. Bayangin Yesus. Dia datang pada milik kepunyaannya. Tapi milik kepunyaan tidak mau mengenal dia. Betapa hancurnya hati Yesus. Tapi pada ayat 12, tetapi berbahagialah orang. Seberapa orang yang mau menerimanya, diberikannya hak jadi anak-anak Itu firman Tuhan, saudara. Kita sungguh bersyukur Yesus datang, diberikan anugerah iman, kita bisa menyambut, kita bisa menerima, kita boleh memberikan diri kita, dan kita mengakui Yesus, you are my Lord, you are my Savior, the only one, satu-satunya Yesus Tuhan dan Juru Selamatku. Itu saudara dan saya. Ini namanya apa? Anugerah. The special blessing in Christ. Anugerah khusus dalam Yesus. Jangan main-main, jangan anggap remeh itu hak istimewa. Jangan abaikan itu. Jangan pernah gantikan dengan apapun dari dunia. Saudara, yang kedua apa yang membuat hati Yesus sedih? Yang pertama apa? Serangan, konspirasi, persekongkolan iblis dengan seluruh manusia, pemimpin agama, itu hati Yesus hancur. Yang kedua yang membuat hati Yesus sangat sedih, saya renungkan adalah ketidakpercayaan, kekerasan hati, tak mau percaya. Yesus sudah membuktikan dirinya, dia adalah ilahi dengan tanda-tanda mujizat, berbagai mujizat. Orang sakit disembuhkan, tuli mendengar, buta melihat, timpang berjalan, yang mati dibangkitkan. Lazarus, pemuda di Nain, Yairus, membuktikan dia adalah Allah. Terus mengenai pemberitaan-penderitaan, saudara baca boleh di Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes, ada 4 kali semuanya dicatat, memberitahukan aku datang untuk menderita, untuk mati, pada hari ketiga akan bangkit. Petrus malah paling merasa gagah perkasa. Itu pada perikut pertama di pasal yang sama hari ini. Oh jangan sampai Tuhan, walaupun mereka semuanya lari, aku akan tetap itu engkau. Tapi kedagingannya yang ngomong. Tiba-tiba Yesus ditangkap, semua kocar-kacir, dan Petrus menyangkal Yesus. Berapa kali saudara? 3 kali sebelum ayam
Ya, makanya ikut Yesus jangan nafsu kedagingan. Saudara kalau melayani ke gereja nafsu kedagingan gagal. Saudara yang jadi WLC dengan kedagingan gagal. Yang khotbah juga dengan kedagingan gagal. Yang main musik di sini juga kalau kedaginganmu yang bekerja, engkau akan gagal. Udah berapa banyak pemusik tereliminasi? Karena nggak mengerti hal rohani. Yang dia tahu kesenangan dirinya, kesenangan egonya. Yang penting gua bisa main musik, punya skill, bisa dilihat orang, wow keren. Hati-hati saudara. Skill salah? Enggak, itu dari Tuhan. Mainlah musik dengan maksimal. Gunakan telenda karuniamu dengan maksimal. Tapi ingat, kalau itu tampilan luar doang, zero di hadapan Tuhan, kosong. Tapi baik kita beribadah, kita melayani, bukan karena kita ingin dilihat orang, tapi karena iman kita jelas hanya kepada Amin saudara. Nah, percaya keras banget hatinya. Hati manusia waktu itu ada di dekat Yesus, bukankah para imam, ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki, semua aliran-aliran agama itu di dekat Yesus. Yesus mengajar, Yesus menegur, tapi hatinya keras, tidak mau percaya. Coba kalau kita nih menasihati anak, sekali nggak didengar, 2 kali, 3 kali, terus menerus nggak didengar, akhirnya bagaimana kita sikap orang tua? Apatis. Orang udah nggak mau dengar, biarin aja dia lah. Nah Yesus, walaupun dia nggak pernah apatis, tetap sampai titik penghabisan mengingatkan. Tapi tetap hati para orang-orang waktu itu, termasuk murid-muridnya, tidak mau percaya. Punya orang kepercayaan. Murid-murid kan orang kepercayaan, betul nggak? Tapi orang kepercayaan tidak mau sedih nggak? Sedih sekali. Saya lakukan dalam pelayanan jemaat, mengajak pengurus berdoa. Apalagi yang sekolah teologi, saya ingatkan terus menerus. Ketemu saya ingatkan. Hati saya sedih di balik itu. Saya salam dan penuh keakraban. Tapi di balik itu saya sedih. Kok nggak menghargai nasihat seorang hamba Tuhan? Kok nggak mau dengar? Ya, oh ya benar ya. Saya terus maksimal menyuarakan suara kebenaran itu. Tapi betapa banyak juga jemaat yang mengabaikan suara Tuhan. Lebih senang warawiri, lebih senang seperti Marta daripada Maria. Termasuk para diaken, saya bilangin, banyak lebih senang tebar pesona pelayanan yang dilihat orang. Ajak doa Sabtu pagi, susah luar biasa. Ini fakta loh, saya nggak ngada-ngada. Pengurus, pemibu, pria, guru setelah minggu, yud, di mana? Malah anak setelah minggu, wah kamu tuh pelawan gagah berani ya. Malah mau bangun pagi, saya senang hati terhibur. Maka saudara, pada waktu kita mengeraskan hati, tidak mau dengar nasihat, bahkan tidak mau percaya, hati Yesus bersedih. Saya rasakan sendiri sebagai hamba Tuhan. Kalau ngasih nasihat itu kan mutiara. Betapa banyak orang membuang mutiara, anggap remeh-temeh. Di rumah juga doa, nggak belajar komprehensif. Udah diajar doa secara personal, pribadi, ada doa secara korporat bersama, kan diajar Tuhan. Ada doa seorang diri, ada doa bersama keluarga. Di keluarga kan udah berdoa, di rumah juga ada doa. Alkitab mengajar semuanya komprehensif. Katakan komprehensif. Apa komprehensif? Menyeluruh, dan setengah-setengah. Seringkali kan kita setengah-setengah, maunya kita aja. Alasan, kan sudah sendiri Pak berdoa. Kami ada doa keluarga. Yesus setiap hari ada di bait Allah untuk mengajar dan berdoa. Yesus berdoa seorang diri. Yesus berdoa bersama-sama murid. Itu kan ajaran doa. Ajar berkomunitas, ajar secara personal, dan juga ajar secara jemaat.
Kita mesti mengerti seluruhnya. Amin, saudara? Amin? Saya ajarin. Nggak 1, 2, nggak kehitung. Tapi kalau dia lakukan, saya memang puji syukur kebaikan dia. Tapi kalau nggak dia lakukan, hati saya sedih. Hanya memberi nasihat pengajaran Tuhan, membuat hati kita gembala sidang bisa hancur. Karena nggak dengar, mau percaya. Jadi yang membuat hati Yesus sangat sedih adalah satu apa? Konspirasi, persekongkolan, pengkhianatan dari kuasa yang kekal, iblis bersama-sama dengan seluruh pemimpin agama, seluruh rakyat yang dulunya bersorak-sorak bagi Yesus, justru sangat kontraproduktif. Salibkan dia, salibkan dia. Hati Yesus hancur. Yang kedua apa yang membuat hati Yesus sangat sedih? Karena kedegilan hati, kekerasan hati, tidak mau percaya, termasuk murid-muridnya juga tidak mau percaya. Tapi sungguh bersyukur ada anugerah, para murid orang percaya dapat the second chance, kesempatan kedua. Ada remedial, datang pada tahap kedua, terus sesudah diperbaharui 2.1 ini, saudara, barulah Petrus mati martir, Yakobus martir, Thomas martir, Andreas martir, Bartolomeus martir, Matius martir, semua martir kecuali Yohanes. Karena ada mujizat dia dibuang ke Pulau Patmos menulis kitab Wahyu di Pulau Patmos. Murid-murid Tuhan menderita sengsara. Siap, karena apa? Yang kedua ini mereka sudah hidup baru, hidup secara roh, bukan lagi secara lagi. Saya percaya kalau setelah hidup mengikut Yesus secara roh, bukan secara kedagingan. Ibadah ingin dilihat orang, melayani ingin dilihat orang, ngasih persembahan supaya orang tahu. Kedagingan. Orang demikian tak akan kuat kekristenannya, nggak ngerti pikul salib, nggak ngerti. Nah, yang ketiga, jadilah kehendakmu. Pertama tadi apa? Keputusan yang sangat dominan. Katakan keputusan yang sangat dominan. Yang kedua apa? Penyerahan total. Yang ketiga, jadilah kehendak. Ini berbicara mengenai ketaatan total. Katakan ketaatan total. Yesus taat sampai mati. Taat ini saudara adalah kata kunci. Karena manusia ciptaan pertama Adam dan Hawa sudah diberikan perintah jangan kamu makan buah pohon pengetahuan yang jahat dan baik itu. Ketika engkau makan engkau akan mati secara rohani. Dilanggar oleh manusia Taman Eden. Karena ketidaktaatan satu orang, semua manusia jatuh di dalam dosa. Sehingga kita mewarisi dosa ketidaktaatan itu. Dan anggap diri kita ini terlalu hebat untuk taat, nggak ada. Kita sekarang boleh taat, tapi ketaatan kita tidak sempurna. Tapi kita belajar berjuang. Ketaatan kita tidak sempurna, setiaan kita nggak sempurna, tapi jangan menyerah. Yesus sudah taat dengan sempurna sampai mati di kayu salib. Kalau Yesus tidak taat, taat apa? Taat kepada ketentuan Tuhan, taat kepada seluruh pengajaran Tuhan. Maka diberikan hukum Taurat supaya manusia tahu pelanggarannya. Diberikan hukum Taurat supaya manusia itu sadar akan dosanya. Hanya sadar, oh tahu Tuhan saya melanggar hukum yang pertama, melanggar hukum yang kedua, melanggar hukum yang ketiga, keempat, seterusnya. Tahu melanggar. Tetapi kita tidak bisa berbuat apa-apa terhadap pelanggaran dosa. Makanya Yesus datang menggenapkan seluruh isi hukum Taurat. Ingat firman Tuhan. Seluruh isi hukum sehingga kita yang sangat tidak mungkin dalam manusia kita menggenapkan tuntutan hukum Taurat sudah digenapi oleh Yesus Kristus, taat sampai mati. Amin saudara. Sehingga oleh karena ketaatannya itulah ya dia menjadi korban yang sempurna. Karena korban sempurna kita yang percaya nggak perlu ragu, nggak perlu sanksi. Ada sebuah kepastian
hanya di dalam Amin saudara. Jadilah kehendakmu. Apa yang Tuhan minta? Apa yang kita pelajari? Yang pertama, ini berbicara mengenai keputusan yang paling menentukan. Katakan keputusan paling menentukan. Yang kedua bicara penyerahan total. Yang ketiga ketaatan total. Kita totalnya nggak bisa. Menyerah, aku berserah, iya betul. Tapi total nggak? Agak. Kita bisa mengambil keputusan konsisten nggak? Oh Pak, saya akan janji setia. Ya setia setahun. Ntar lama-lama ada aja nggak setianya, betul nggak? Siapa itu? Sadar. Tuhan, saya mau taat kepada Engkau, taat dan setia Tuhan. Sempurna taatnya. Nah, jangan lemah ya. Jangan putus asa. Yesus genapi semuanya. Sehingga kelemahan-kelemahan kita ini ditanggung oleh Yesus. Kalau sampai kita nanti kembali, pasti jangan ragu-ragu, ini adalah iman kita. Kalau saudara jadi ikut Yesus masih ragu-ragu, ntar mati kemana ya? Jangan jadi orang Kristen. Dan percaya Yesus. Kita percaya Yesus yang mau kita sebagai tebusannya. Jangan ragu. Surga hidup kekal merupakan sebuah apa saudara? Kepastian. Beri kemuliaan buat Tuhan. Asalkan memang kita mau bertahan sampai kesudahannya. Jangan pernah kendor tengah jalan. Jangan berhenti tengah jalan. Mari kita ambil keputusan pasti. Sebuah lagu yang sangat luar biasa, lagu import, seorang warga di India Selatan, karena dia sendiri, keluarga itu percaya Yesus, sehingga mau dibunuh oleh orang sekampung di desanya. Mulai dari anak-anaknya dibunuh, istrinya dibunuh, sehingga dia terakhir. Lagu tercipta begitu aja. Sesudah saya menyanyikan lagu ini, silahkan penggal saya. Nggak berani mati, nggak takut mati. Orang yang sudah betul punya keputusan bulat. Apakah keluarga ini sempurna? Tidak. Tapi dia boleh mempunyai komitmen, keputusan bulat pada Yesus. I have decided to follow Jesus. I've decided to follow Jesus. I've decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. No one go with me, I still to follow. No one go with me, I still to follow. No one go with me, I still to follow. No turning back, no turning back. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Renungkan firman Tuhan. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa. Satu anugerah Yesus mengambil sebuah keputusan yang paling menentukan untuk hidup saudara dan saya. Yesus mengambil sebuah sikap penyerahan total kepada Bapaknya. Dan Yesus mengambil sebuah komitmen untuk taat sampai mati dengan sempurna. Di dalam karya inilah saudara dan saya memiliki kepastian keselamatan hidup kekal. Dalam nama Yesus yang diberkati katakan amin.